Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Ratna Saria Rahab, Prodi Vokasional Informatika 4A, NPM 2015-0052, mata kuliah Matematika Distri. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul relasi dan fungsi. Relasi, ya, secara bahasa relasi adalah hubungan, namun dalam matematika relasi antara himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Dan sifat-sifat relasi yaitu sebuah relasi AXA adalah relasi dari himpunan A kepada A sendiri yang mempunyai sifat-sifat antara lain refleksi, simetrik, antisimetrik, dan translip. Dan adapun jenis-jenis relasi, yang pertama relasi invers, kedua relasi simetrik, tiga relasi refleksi, keempat relasi antisimetrik, lima relasi translip. Dan adapun contoh dari relasi yaitu suatu himpunan A sama dengan 0,1, 0,1,2,3,4, B 1,2,3,4,6. Maka relasi dari himpunan A dengan himpunan B dapat disajikan ke dalam diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, serta rumusnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Ya, gambar yang ada diagram panah. Diagram panah ini seperti A dan B. Yang A di kolom A yaitu 0, 1, 2, 5, dan yang kolom kedua 1, 2, 3, 4, 6. Dan yang ke B diagram kartesius yaitu seperti angka panah. Dan C yaitu himpunan pasangan berurutan. R sama dengan buka kurung 1,1 tutup kurung, buka kurung 1,2 tutup kurung, koma, buka kurung 2,3 tutup kurung, koma, buka kurung 5,6 tutup kurung. Dan yang terakhir itu D, rumus. Px sama dengan X tambah 1 dinamakan Xe sama dengan 0,1,2,5 dan Px E 1,2,3,4,6. Dan adapun yaitu pengertian dari fungsi. Apabila sebelumnya pada bagian relasi dari himpunan A dan himpunan B fungsi disebut sebagai fungsi dari A ke B apabila setiap anggota A dipasangkan dengan tetap satu anggota B, maka pada fungsi anggota dari himpunan A disebut sebagai domain atau daerah asal, sementara anggota dari himpunan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan, serta anggota yang ada dalam himpunan B yang berpasangan atau himpunan C disebut sebagai range atau hasil dari fungsi. Adapun contoh dari fungsi yaitu diketahui A sama dengan 1,2,3,4 serta B 1,2,3,4,5,6,7,8. Sebuah fungsi f A B ditentukan oleh fx sama dengan 2x kurang 1. Maka A, gambarkanlah fungsi f dengan menggunakan diagram panah. B, tentukan range dari fungsi f. C, gambarlah grafik dari fungsi f. Yang A ini yaitu yang bagian kolom A seperti lingkaran yang pertama 1, 2, 3, 4. Dan yang di samping yang bagian diagram B nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bagian ke B yaitu fx sama dengan 2x kurang 2
2. F1 sama dengan 2 1 kurang 1 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 5. F2 sama dengan 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 7. Baru P kuadrat 3 sama dengan 2 P4 2,4, sehingga rangkaian dari fungsi F yaitu 1, 3, 5, 7. Dan adapun macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi konstan atau fungsi tetap. Sebuah fungsi f a b ditentukan dengan rumus Px disebut sebagai fungsi konstan jika dalam setiap anggota domain fungsi selalu berlaku Px p sama dengan c, yang mana c adalah bilangan yang konstan. Yang kedua, fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi Px sama dengan ax tambah b, yang mana a sama dengan 0. A dan B termasuk ke dalam bilangan konstan. Grafik linier berbentuk garis lurus. Dan ketiga, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi R atau X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, yang mana A sama dengan 0 dan A, B dan C merupakan bilangan konstan. Grafik kuadrat berbentuk seperti parabola. Dan yang keempat, fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi di mana berlaku Px sama dengan X atau setiap anggota domain yang atau daerah asal dari fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas adalah berupa garis lurus yang melalui titik asal serta seluruh titik melalui ordinat yang sama. Fungsi identitas akan ditentukan oleh fx sama dengan x. Dan yang kelima, fungsi tangga atau bertingkat. Fungsi tangga adalah fungsi fx yang berbentuk interval sejarah. Dan yang keenam, fungsi modulus atau mutlak. Mutlak merupakan fungsi yang menetapkan setiap bilangan ledakan daerah asal suatu fungsi menjadi nilai mutlak. Dan yang terakhir yaitu 7, fungsi ganjil dan fungsi genap. Sebuah fungsi Px disebut sebagai fungsi ganjil apabila berlaku P kurang X sama dengan negatif Px serta disebut sebagai fungsi genap, dan apabila berlaku P kurang X sama dengan Px apabila fungsi 1 kurang X sama dengan kurang Fx dan 1 kurang Fx sama dengan Fx, maka bukan termasuk fungsi ganjil dan juga fungsi genap. Baik, adapun dari contoh dari soal nomor contoh dari 7 yaitu tentukan fungsi f di bawah ini termasuk fungsi ganjil, fungsi genap atau tidak. A. Fx sama dengan 2 x kuadrat tambah x. B. Px sama dengan 3 cos x kurang 5. C. Fx sama dengan kuadrat 2 kurang 8. Dan jawabannya yaitu A. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah x. Fx sama dengan 2 negatif x kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 2x kuadrat x kurang x sama dengan negatif 2x kuadrat tambah x sama dengan fx, sehingga fungsi fx di atas merupakan fungsi ganjil. Dan yang ke B, fx 3 cos x kuadrat kurang 5 x kurang x 3 cos x kurang 5 sama dengan 3 cos x kurang 5 sama dengan fx, sehingga fungsi fx di atas merupakan fungsi genap. Yang bagian C, fx sama dengan x kuadrat kurang 8x, fx sama dengan kurang x kuadrat kurang 8x sama dengan x
masih benar. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.